Aku anak rantau, sudah pasti jauh dari keluarga. Perbedaan menjalani bulan Ramadan di kota besar sangatlah berbeda. Aku rindu melaksanakan Ramadan di kampung halamanku. Di kampung bisa berbuka bersama keluarga, tarawih di masjid desa. Kebersamaan itu sangatlah hangat. Sedangkan di kota semuanya terasa jauh lebih sepi. Jul, jangan melamun terus. Nanti kalau ada jin Islam masuk ke dalam tubuh kamu, berabe kita. Iya Tan, kamu merasa beda gak sih puasa di kota orang, jauh dari orang tua sama saudara kita juga? Aku merasakan perbedaan itu. Aku juga ngerasain itu kok. Tapi mau gimana lagi, kita kan lagi menempuh ilmu. Masa iya mau pulang pergi, kan jauh. Aku kangen ibu, kangen dibangunin sahur sama ibu, kangen disuruh beli takjil. Tapi kalau di sini gak ada nyuruh tuh. Ya udah, biar saya aja yang nyuruh kamu. Ternyata masih ada Pak Haji. Aku pikir Pak Haji udah pulang. Belum, soalnya saya lihat ada 2 anak muda yang masih betah tinggal di masjid ini. Pasti kalian berdua jauh dari orang tua ya. Jangan sedih, Ramadan itu tetap sama walaupun kita jauh dari keluarga. Yang penting cuma satu, kamu tetap melaksanakan kewajiban kamu sebagai umat Islam, yaitu menjalankan puasa Ramadan. Aku setuju. Jul, pulang yuk. Kita harus sahur. Jangan tidur malam-malam. Ya udah, ayo. Makasih ya Pak Haji atas pencerahannya. Sama-sama. Kalau kalian merasa kesepian, langsung temui saya aja ya. Kita kan satu kosan, mana tetanggaan lagi. Julpan sedang melaksanakan ibadah puasa sendirian di kosannya. Rumah kos yang biasanya ramai kini terasa sunyi dan hanya suara-suara kendaraan di luar yang terdengar. Tumben, ibu belum ada chat aku. Biasanya kalau udah pagi, ibu bakal spam chat sampai puluhan chat. Julpan sayang, anak ibu yang paling ganteng. Kamu udah bangun sahur kan? Jangan lupa sholat subuh ya. Dimanapun kamu tinggal, jangan pernah tinggalin sholat. Kamu harus jaga sholat kamu. Oh iya, pagi ini ibu masak opor ayam favorit kamu sayang. Semoga puasa kamu lancar ya. Aku udah bangun bu. Kebetulan aku juga udah sahur. Tinggal sholat subuh aja nih. Ibu jaga kesehatan ya. Rajin-rajin kirim pesan ke aku. Iya bu, aku gak akan ninggalin sholat aku. Aku selalu menjaga sholat aku dimanapun aku berada. Aku kangen banget denger suara masakan ibu yang selalu menyambut buka puasa. Sedangkan di sini apa-apa aku lakukan sendiri bu, tanpa ada campur tangan ibu. Zulfan menghela napas. Ia berusaha mengalihkan perasaannya dengan bekerja di laptopnya. Namun, rasa kesepian itu tetap ada, menyelimuti hatinya. Aku bertahan di kota milik orang lain bukan berarti gak rindu, gak sayang sama orang tuaku, melainkan ada tugas yang saat ini tengah ku emban dan selama itu aku mempersembahkan pada mereka. Aku tinggal nunggu azan subuh, setelah itu tidur sebentar, baru deh pergi ke kampus. Semangat Julpan, ibu sama ayah nunggu kepulangan kamu dengan kesuksesan yang kamu raih. Pan, nanti sore berburu takjil yuk. Aku dengar-dengar ada bazar di dekat kampus kita. Ikut dong. Aku juga udah lama nih gak pernah berburu takjil. Boleh, kita berangkat bareng aja. Kalau rame-rame lebih asik juga. Kamu mau ikut kan? Tony juga ikut loh. Gimana nanti aja ya, tugas aku masih banyak tuh. Ayolah ikut. Emangnya gak bosen cuma diem di kos? Sesekali kita menyegarkan pikiran ini. Bener kata Tony, aku tahu loh kamu selalu kesepian kan. Makanya aku inisiatif ajak kamu pergi cari takjil. Ayo Zulpan, niat Mutia sama kita itu baik loh. Mutia tahu dengan apa yang kita rasakan. Ya udah deh, aku ikut, tapi nggak lama ya. Aku harus kerjain proyek buat besok. Gak akan lama ini, cuma beli makanan doang kok. Kamu yakin cuma mau beli es teler aja? Jajanan yang lain masih banyak loh. Masa iya kamu gak tertarik? Enggak, aku cuma pengen es teler doang. Bu, aku mau 1 cup ya. Esnya dikit aja. Iya mas, tunggu sebentar ya. Saya mau siapin dulu. Ibu, aku mau es teler. Aku buka puasanya sama ini aja ya bu. Boleh sayang, tapi jangan terlalu banyak ya. Bu, saya mau 1 cup ya, esnya dikit aja.
jangan kebanyakan. Tunggu sebentar ya, saya lagi bikin punya masnya dulu. Aku pernah seperti ini sama ibu. Aku selalu diajak berburu takjil, tapi sekarang aku berburu takjil bersama teman-temanku. Ibu dan ayah sangat jauh dari jangkauan aku. Mas, ini es telernya. Mbak, tolong dong itu temennya. Zulfan, esnya udah jadi. Ambil tuh, dari tadi ibunya manggil kamu loh. Maaf bu, terima kasih ya bu, ini uangnya. Terima kasih kembali mas, jangan ngelamun terus, nanti jadi kebiasaan. Jangan dikejar, nanti kamu yang capek. Biarin aja Zulfan pergi, dia butuh waktu untuk sendiri. Oke deh. Buka puasa, Zulfan duduk sendirian di kursi makan kecil di kos. Hanya ada segelas air, minuman manis, sepiring nasi, dan lauk seadanya. Di luar, suara anak-anak yang sedang bermain di sekitar masjid terdengar jelas, menambah rasa kehilangan di hati Zulfan. Aku jadi ngebayangin bisa ada di rumah, duduk bersama keluarga, menikmati hidangan sederhana yang penuh kasih. Di saat itulah, teleponnya berdering. Ibunya menelpon. Zulfan merasa seolah-olah ada hangat yang mengalir kembali ke dalam hatinya, mendengar suara ibunya. Ibu kangen kamu Zulfan sayang, semoga puasa kamu berkah ya, jangan lupa salat tarawihnya. Iya bu, aku juga kangen sama kalian. Zulfan sayang, kamu buka puasa sama apa nak? Enak ya di kota, pasti banyak makanan yang bagus-bagus. Gak enak bu, enakan juga di kampung kita. Malah aku pengen cepet-cepet pulang bu. Buat apa pulang? Di kota itu kamu gak main-main. Kamu mencari ilmu untuk masa depan kamu Zulfan sayang. Jangan pikirin orang-orang rumah, kamu fokus belajar aja. Hehehe, iya bu, aku cuma bercanda aja kok. Kamu lanjut buka puasa aja, ibu mau sholat maghrib dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ibuku tersayang. Berat sekali hidup jauh dari orang tua. Tapi aku gak pernah nyesel dengan semua ini. Aku hanya tak bisa menahan rinduku terhadap keluargaku. Lebaran nanti aku mau kasih surat ini buat ayah sama ibu. Mereka pasti senang banget pas baca surat ini. Seneng deh kalau lihat kamu senyum kayak tadi. Ini pertama kalinya buat aku lihat senyuman manis kamu. Perasaan aku suka senyum deh. Iya, tapi beda aja sama yang tadi. Oh iya, kemarin sore kamu marah ya? Kamu langsung pergi gitu aja, mana nggak ngomong apa-apa lagi. Aku nggak marah kok. Aku cuma gak bisa aja lihat pemandangan yang ada di sebelah aku. Rasanya semakin tersiksa setelah aku lihat itu. Oh, jadi karena itu kamu kayak anak kecil yang iri lihat mainan punya temen deh. Hehehe. Hohoho, masa sih? Aku cuma keinget aja sama masa kecil aku. Makanya aku pergi gitu aja. Maaf ya. Gak apa-apa, aku tahu betul perasaan kamu. Zulfan, aku kasih tahu ya, dekat atau jauhnya kamu dipisahkan oleh jarak dengan keluarga kamu. Selama kamu dan keluarga kamu ada, gak ada jarak yang gak bisa dilalui oleh keluarga kamu ataupun kamu sendiri untuk berjumpa satu sama lain. Kamu bener, aku hanya harus bersabar sebentar. Betul, jangan sedih terus, namanya juga ngejar pendidikan jauh, ya beginilah. Aku bisa tenang hanya dengan kata-kata mutia. Namun setelah pulang ke kos, rasa sedih, rindu itu akan muncul kembali. Jadi ingat waktu kecil dulu sering main bola di lapangan tengah kampung. Kalau diingat-ingat seru juga ya. Hahaha. Jul, kita berdua sama-sama anak rantau yang jauh dari keluarga. Aku tahu kamu pengen banget kan menjalani Ramadan ini bersama keluarga di kampung. Aku juga sama kok. Rasanya begitu berbeda. Aku yang biasanya buka puasa rame-rame, sekarang cuma buka puasa sendiri aja. Aku juga, tapi aku udah sepuh sih, jadi gak terlalu sedih kayak kamu. Kamu harus belajar sama aku deh. Aku ini sudah terbiasa menjalani bulan suci sendirian. Jelas kamu udah terbiasa. Kamu kan lebih dulu dari aku, sedangkan aku baru-baru ini merasakan puasa Ramadan jauh dari keluarga. Lihat deh anak-anak itu, mereka ceria banget kan? Beda sama kamu yang murung ini. Cetek, masa kalah sama anak-anak? Ya mereka beda lah. Di sini ada orang tua mereka, sedangkan kita jauh di mana-mana.
Jul, daripada sedih terus, buka puasa bareng yuk. Di kosan aku banyak makanan nih, tapi bukan makanan mahal. Wah, boleh tuh. Bisa nih makan gratis di kos Tony. Hahaha. Boleh, boleh. Aku izinkan kamu makan apapun yang ada di kosan aku. Sore nanti langsung datang aja ya. Sip, nanti aku langsung masuk kosan kamu kan. Pun berbuka puasa bersama dengan menu seadanya, mie instan dan beberapa gorengan, sambil berbagi cerita dan tawa yang mengurangi kesepian mereka. Jul, pas kecil pernah nyolong mangga punya tetangga nggak? Kalau aku sih gak usah ditanya lagi. Hahaha, aku juga pernah kok. Malahan hampir ketahuan sama yang punya. Oh, masa hampir ketahuan? Kayak aku dong, sepuh nih, gak bakal ketahuan. Hahaha, si paling sepuh. Aku punya cerita nih. Dulu itu aku main bola pakai celana longgar. Baru lari ke depan dikit, celananya keburu merosot. Sampai sekarang aku malu kalau ketemu sama teman-teman aku. Ho 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 ho, kira-kira wajah kamu kayak gimana ya? Pasti merah karena nahan malu. Ho ho ho. Kadang aku merasa kalau bisa ada di rumah bangun sahur bareng orang tua, rasanya pasti beda dari ini. Aku juga merasa begitu. Ramadan di sini nggak sama. Gak ada suara azan dari rumah. Gak ada ibu yang membangunkan sahur. Suara ibu itu alarm paling ampuh. Ho ho ho, bener. Ibu tuh punya ciri khas kalau bangunin aku sahur. Misalnya gini, Ton, Ton, ih bangun. Ibu udah masak paha sapi. Pas aku lihat bukan paha sapi, tapi ikan teri. Hahaha, ibu kamu lucu banget sih. Tapi kalau ibu aku, dia selalu bilang gini, Julpan sayang, sahur nak. Ibu udah masakin kamu banyak menu. Jul, kita kuat dengan semua ini. Dengan kita jauh dari keluarga, kita bisa loh menemukan diri sendiri, mendapatkan kedewasaan dalam hidup, lebih mandiri, meraih atau mencari sesuatu yang kita sukai, tahu bagaimana rasanya kehidupan ini. Pokoknya masih banyak lagi. Kamu bener, kita menemukan banyak hal baru yang sebelumnya gak pernah kita temui. Setelah berbuka dan sholat maghrib, Zulfan dan Tony berjalan menuju masjid untuk sholat tarawih. Mereka berdua terlihat setara, bukan seperti seorang teman, melainkan seperti saudara kandung. Dengarkan, suara bedugnya terdengar jelas di telinga aku. Sama, aku juga denger lah. Masa cuma kamu aja yang denger? Pak Haji udah berangkat duluan ya? Padahal bareng aja sama kita berdua. Ya wajar lah, Pak Haji pergi duluan. Malam ini kan jadwal Pak Haji untuk jadi imam kita. Hehehe, iya, aku baru inget. Semoga aja Pak Haji sholatnya cepet ya. Kalau lama pegel juga nih kaki. Terawih apaan? Pengen cepet-cepet selesai. Setiap bacaan itu harus jelas, harus benar. Kalau sholatnya cepet, kemungkinan panjang pendek ayatnya nggak dilirik. Buset, jadi ngebayangin selama apa kalau tarawihnya gitu. Mungkin aku langsung skip aja, ganti ke masjid yang lain. Hahaha. Dasar pemalas. Kita percepat jalan kita, takut ketinggalan. Masjid yang sepi, ia bertemu dengan Pak Haji, tetangga kos yang sudah cukup lanjut usia. Pak Haji selalu tampak ceria dan aktif, tetapi Zulpan menyadari bahwa di balik senyuman Pak Haji ada rasa kesepian yang tak terungkapkan. Assalamualaikum Pak Haji. Kok masih sepi ya? Ini udah jam 6:30, tapi aku gak lihat orang-orang berdatangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam udah ramai kok, tapi ada beberapa yang belum datang juga. Ini kan masih jam 6:30, bisa aja masih pada makan. Aku tahu, di balik senyuman itu ada sesuatu yang tak dapat Pak Haji ungkapkan, yaitu rasa kesepian. Aku tahu bagaimana senyuman orang bahagia dan bagaimana senyuman orang yang memiliki rasa sepi di hidupnya. Pak Haji, kenapa belum masuk? Bukannya hari ini Pak Haji yang jadi imamnya? Pak Haji, bisa loh selawatan dulu. Iya, sebentar lagi saya masuk, tapi saya mau ambil wudhu dulu. Ramadan di kota ini emang berbeda ya nak? Tuh kan, dugaan aku bener. Iya pak, rasanya nggak lengkap tanpa keluarga, kayak ada yang ganjil gitu. Saya juga merasakannya nak, tapi kita harus kuat. Ramadan adalah waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berdoa agar bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Betul, kalau kita dapat kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti akan berkumpul dengan keluarga kita. Kita masuk ke masjid yuk, kita duduk di dalam sambil menunggu waktu Isya.
Nak, saya tahu berat sekali kalau kita jauh dengan keluarga ketika bulan puasa. Tapi bukan berarti puasa kali ini tidak spesial. Dimanapun kita melaksanakan kewajiban kita, itu tetap spesial. Hanya beda keadaan saat melaksanakannya. Oh, gitu. Tapi masalahnya soal rindu. Aku nggak bisa menahan itu, Pak Haji. Rasa rindu itu manusiawi. Wajar kita merasakan kerinduan kepada seseorang. Lebih kangen sahur bareng sih. Sekarang itu cuma sahur sendiri. Nak, merayakan Ramadan sendiri juga indah. Kita tak perlu merayakan kebersamaan Ramadan berbentuk fisik. Kita bisa merayakan dengan doa, puasa, dan saling mendukung. Gimana kalau kita berdoa untuk diri sendiri, keluarga, dan orang-orang terdekat lainnya? Boleh tuh. Ayo Pak Haji, kita berdoa sama-sama. Ayo nak, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah apa yang kalian berdua inginkan. Allah pasti akan mengabulkan doa kalian. Zulfan, Tony, dan Pak Haji menutup mata mereka. Ketiganya berdoa dengan khusyuk, mengharapkan agar bisa segera kembali berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Ada rasa sedikit ketenangan yang datang. Meskipun jauh dari keluarga, ada banyak cara untuk merayakan Ramadan. Kita tak harus bertemu secara fisik. Kita bisa melakukan cara lain, yaitu dengan berdoa dan puasa. Karena itu, aku merasa tetap dekat dengan keluargaku dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun aku berada. Aku lagi siap-siap buat ke kampus, Bu. 10 menit lagi aku berangkat. Hati-hati di jalan ya Julfan sayang. Puasa sama sholat kamu aman kan? Aman dong, Bu. Kalau ibu sama ayah gimana? Kalian berdua sehat kan? Aku selalu berdoa di sini untuk kalian. Alhamdulillah ibu sama ayah sehat. Kamu jaga kesehatan sama makanan kamu ya. Jangan makan mie terus. Siap, Bu. Aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Julfan. Ramadan itu bukan tentang dengan siapa kita melaksanakan dan di mana kita akan melaksanakannya, tapi tentang kewajiban untuk membawa hati dan jiwa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.